Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, salah satu kemuliaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar yang Allah mengatakan dalam surat Al-Qadar, khairun min alfi syahr. Ibadah di malam tersebut lebih baik daripada atau lebih banyak pahalanya dari ibadah 83 tahun. Coba bayangkan, hidup belum nyampe 83 tahun, artinya jangankan sampai 83, hidup sampai besok hari pun kita belum ada yang nanggung, tidak ada yang jamin begitu. Tapi jaminan pahala sudah Allah sediakan kalau kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Nah, karena ini mulia, maka itulah kemudian Allah rahasiakan di mana letak malam mulia tersebut agar kita berusaha setiap malam guna mendapatkan kemuliaan tersebut. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan taharrau lailatul qadr. Jadi taharrau itu artinya cari betul-betul, periksa betul-betul, teliti betul-betul kapan Lailatul Qadar itu datang gitu. Lalu kemudian kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar tersebut, di malam-malam ganjil tersebut, apa yang kita lakukan? Tentu untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar yang kita lakukan adalah menghidupi malam tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sabdanya, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, siapa yang menghidupi malam Lailatul Qadar imanan, secara iman, yakin bahwa ini malam mulia, yakin bahwa ini kemuliaannya diberikan kepada kita, wahtisaban, dan dia dengan ibadahnya tersebut tidak mengharap kecuali Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni segala dosanya. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu tugas kita menghidupi. Tentu menghidupi itu dengan banyak ibadah. Ada ibadah sholat sunnah malam, ada baca Al-Quran, ada juga zikir, dan tentu salah satu ibadah yang dilakukan untuk menghidupkan malam adalah i'tikaf begitu ya. Karena sepanjang keberadaan kita di dalam masjid, kita dihitung sebagai ibadah dan itu menghidupkan malam begitu. Nah, dan kalau ingin berzikir atau berdoa, doa yang paling dianjurkan ketika malam Lailatul Qadar itu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni gitu. Nah, kembali ke hadis yang tadi teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa dalam hadis ini tidak pernah disebutkan ada syarat i'tikaf sebenarnya. Jadi i'tikaf dengan Lailatul Qadar itu bukan syarat dan yang disyarati. Artinya kalau mau dapat Lailatul Qadar, i'tikaf tidak seperti itu. Yang disyaratkan untuk dapat Lailatul Qadar adalah menghidupi malam tersebut dengan beribadah. Dan memang ibadah yang paling optimal agar sepanjang malam kita dikatakan ibadah adalah i'tikaf. Tapi tidak berarti kalau orang yang tidak i'tikaf berarti tidak menghidupi malam. Jadi jangan dianggap kalau Lailatul Qadar harus i'tikaf, tidak. Yang disyaratkan untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar adalah menghidupi malam dengan beribadah. Bahkan memasak makanan sahur untuk orang yang berpuasa bagi perempuan-perempuan yang haid misalnya, itu kan juga bagian daripada ibadah. Nah, kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, katakanlah kita sudah perkirakan malam Lailatul Qadar itu malam 21, 23 dan seterusnya. Apakah untuk mendapatkan kemuliaan tersebut kita harus bergadang sepanjang malam? Jawabannya tidak harus. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhut Tathrib. Beliau menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu sama seperti malam-malam mulia yang lainnya, bahwa kita mendapatkan kemuliaan malam tersebut tergantung seberapa banyak kita menghidupi malam tersebut, kan begitu. Dan dalam beberapa hadis kita mendapati bahwa orang yang sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah itu kan dikatakan sebagai seorang yang sudah menghidupi malam. Jadi tidak ada syarat bergadang gitu. Yang penting kita menghidupi sebahagian kecil dari malam tersebut, itu sudah jadi cara, sudah jadi media untuk kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Tentu ya, menghidupi malam sebahagian atau sebahagian kecil itu berbeda dengan orang yang menghidupi sepanjang malam. Kemuliaan yang didapat pun lebih banyak dibanding orang yang hanya sholat isya berjamaah. Tapi itu sudah cukup, artinya tidak ada syarat harus bergadang. Karena Nabi Muhammad SAW pun dalam sabdanya, man sholal isya ma'al jamaah, siapa sholat isya berjamaah atau sholat subuh berjamaah, maka dia seakan menghidupi malam setengahnya kalau sholat isya berjamaah.
Kalau sholat subuh berjamaah berarti dia menghidupi malam sepanjang malamnya. Nah, sepanjang hadiah sepanjang malam itu sudah cukup sebagai saham bagi kita agar mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya.